Assalamualaikum. Konten kita kali ini tentang sembahyang 40 yang biasa ditemui di Minangkabau. Judul lengkapnya sembahyang 40 di Minangkabau, penjernihan dalil dan kerangka ilmiah. Tulisan ini pembahasannya sudah saya tulis dan sudah post di beberapa platform Facebook. Kemudian juga berupa gambarnya ada di Instagram. Baiklah, sebelum saya masuk ke isinya ya. Jadi saya membuat tulisan, saya dahulukan. Kemudian ya kita post, kita buatkan gambarnya. Maksudnya kesimpulan dari tulisan kita itu tentang apa, terus kita buatkan ya semacam capture-nya lah. Kemudian baru saya lanjutkan dengan membuatkan video ini. Kita tidak banyak membahas tentang persoalan agama, tapi ini karena bulan Ramadan, ya mungkin sekali sehari lah, kita tidak mau banyak-banyak, tapi kita mau detail dan mendalam, kokoh, presisi. Kalau kata presisi berarti sudah dalilnya ada, rujukannya ada, kesimpulannya juga ada. Yang perlu saya garis bawahi sedikit, mata saya tidak bisa fokus ke shoot kamera karena saya melihat naskah asli yang saya tulis itu yang saya bacakan ulang, kira-kira begitu. Bacakan ulang dalam artian tidak secara literal ya, apa yang ada saya bacakan semua, enggak, yang penting-penting saja, tapi kemungkinan ada saya tambahkan secara surahan. Dan saya sangat terbuka juga untuk argumentatif ya, kalau ada yang diargumenkan boleh tulis di komentar. Baik, kita mulai. Sembahyang 40 di Minangkabau. Titik 2, penjernihan dalil dan kerangka ilmiah. Ini judul kita. Kemudian tentang judulnya adalah kenapa tidak sholat. Nanti sholat ya tidak salah, tapi sembahyang ini juga nggak bisa hampir mendekati pas dengan kata-kata yang sering diucapkan di Minangkabau gitu. Apalagi membaca kita orang Minang, ini nggak masalah. Tapi kalau ada yang membawa sembahyang ke arah agama Hindu dan Buddha, itu maaf saja terlalu jauh itu ya. Tidak jauh. Tujuan kita buat sembahyang bukan sholat, ya pendekatan imajiner saja sebenarnya. Oke. Di ranah Minang, Ramadan ya biasanya kan bulan puasa. Tidak hanya menjadi satu bulan personal, tapi juga momentum pembinaan kolektif. Salah satu bentuknya adalah sembahyang 40 ya. Sembahyang 40 ada tadarus, ada lomba-lomba MTQ, ada manjalang mintuo, ada banyak kegiatan lah sebelum, before dan after juga banyak kalau kita sebutkan satu persatu. Before-nya seperti membersihkan kuburan ya, kuburan dan mengadakan pasukuan itu biasanya ya. Kemudian ini penting saya sampaikan nih. Yang dikatakan sembahyang 40 itu adalah waktu sholat fardu selama 40 hari ya berturut-turut. Lazimnya dimulai sejak awal Ramadan. Belakangan praktek ini dinilai sebagai dalam prakteknya begini. Kalau di kampung saya itu mulainya sebelum Ramadan. Kan Ramadan kita anggap dulu 30 ya. Berarti 10 hari sebelum Ramadan. Berarti nanti pas malam takbirannya itu selesai sembahyang 40-nya. Atau mulainya 1 Ramadan, seperti hari ini kalau ikut pemerintah nih, sekarang 1 Ramadan ini, waktu video ini saya rekam, nanti selesainya pas 10 hari setelah Ramadan. Ada juga seperti itu, tapi ada juga yang begini, dimulainya 4 hari
sebelum Ramadan, oke, 4 hari ini atau 5 atau 4 lah. Nanti selesainya 5 atau 6 hari atau 7 hari setelah Ramadan atau setelah bulan Syawal, setelah Lebaran. Tujuannya adalah biar pesertanya itu bisa puasa 6. Yang dia sistem puasa langsung itu. Kan puasa 6 di bulan Syawal itu sebenarnya mau di awal, di tengah, di akhir tidak masalah sebenarnya. Terus tidak berturut-turut pun tidak masalah. Tetapi ya tentu punya niat yang baik ya. Orang tua kita biasanya begitu. Di soal ini tidak ada dalam tulisan karena tidak substantif ya. Kita mau masuk ke hal yang substantif dan ini begini, dalam tulisan saya buat akhir-akhir ini ada, tidak banyak sih sebenarnya, tapi ada yang menilai praktik ini sebagai amalan tanpa dasar. Bahkan ada 1-2 yang bilang bid'ah gitu ya. Tapi kalau untuk 90-an yang bilang biasanya bukan ustadz ya gitu ya, tapi ya orang gimana lah, saya tidak tipe dalam menjatuhkan orang nih ya. Jelas sekali nggak berilmunya, itulah intinya. Makanya tulisan yang saya maksud ini untuk mengangkatnya sebagai kewajiban syariat. Jadi tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengangkat 90 ini jadi kewajiban syariat, no. Tetapi untuk menempatkannya secara presisi dalam peta dalil dan metodologi fikih. Ya itu dasar tulisan itu. Kemudian 1, pondasi utama jelas sholat berjamaah umum ya. Pokok yang menjadi pondasi 90 adalah tentang dalil-dalil sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Ya, ini bukan ibadah baru, bisa dibaca di tulisannya sendiri. Ada Al-Quran saya masukkan, kemudian ada hadisnya juga hadis umum ini banyak orang tahu. Hadis riwayat Bukhari 645 atau di Muslim 650. As-sholatul dalam artinya sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Artinya saja saya buat di tulisan, tapi kalau matannya begini bunyinya. As-sholatul jama'ati khairan min sholatil fazzi bisab'in wa isrina darajat. Nah itu ya. Kemudian riwayat tentang 40 hari ya, ini dia. Sumbernya ada, jawabannya ada. Kemudian statusnya apa? Hadisnya Hasan dengan style garib. Jadi Hasan gaib. Bukan gaib ya, garib. Hadis Hasan stylenya garib. Garib itu adalah hadis yang periwayatannya tidak terlalu banyak seperti yang hadis lain yang banyak periwayatan. Itu yang garib ini maksudnya. Oke, hadisnya dalam terjemahnya begini. Barang siapa sholat karena Allah selama 40 hari berjamaah dan mendapatkan takbir pertama, maka ditulis baginya 2 kebebasan. Bebas dari neraka dan bebas dari nifak. Hadis ini riwayat Sunan At-Tirmizi nomor 241 kitab sholat. Oke, hadis Tirmizi ini hadis hasan gharib. Ini sudah sangat jelas dan detail. Berdasarkan ini saja sudah nampak ya. Pertama ya, sholat berjamaahnya itu istilah ini seperti mengiringi bahwa mendapatkan takbir pertama. Makanya ibu-ibu kita, orang tua kita biasanya dan bermalam di surau, di masjid musola, kegiatan sholat 40. Jadi mendapatkan takbir pertama. Jarang orang ini yang terlambat ya, jarang ya. Kemudian ini di hadis memberikan 2 fadilah, kelebihan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari nifak. Nifak ini sifat munafik ya. Nah, itu dia. Kemudian dalam terminologi hadis ini berarti riwayatnya dikenal dan tercatat dalam kitab Mu'tabar. Jelas ini hadis riwayat Tirmizi nomor 241 ya. Kalau nomor ini kadang-kadang tergantung cetakan ya, cetakan. Ini enggak saya tulis, tapi kalau nggak salah ini Dar Al-Fiqh. Nah, itu percetakannya. Sanadnya dinilai hasan. Kemudian disebutkan garib karena jalurnya tidak banyak ya nih, jelas. Karena ini mustalah hadis yang berbicara ini ya. Jadi di tulisannya udah saya tulis juga. Memang terdapat perbedaan ijtihad di kalangan muhaddisin. Sebagiannya ada yang tidak terlalu menguatkan,
Tapi nggak ada yang menolak ini mengatakan hadis dhaif, no. No, tidak. Apalagi sampai hadis maudhu ya atau sampai mungkar. Kalau menuduh semua yang sampai puluh itu tidak berdasar, berarti telah menuduh hadis ini tidak ada berarti. Padahal ada ini jelas. Oke. Dan ini nggak didadakan, mengadang-adakan hadis dosanya besar. Ya. Kemudian hadis tentang 90 berjamaah memiliki rujukan yang jelas. Oke. Kemudian yang ketiga, kerangka usul fikih, ibadah atau pengorganisasian. Dalam usul fikih dikenal kaidah al-wasail laha ahkam al-maqasid. Sarana, wasail, wasilah atau hal yang membawa sarana mengikuti hukum tujuannya muafakat. Oke, sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengamalkan perintah nakli nas tentang salat berjamaah. Jadi ini wasilahnya dibuatlah dengan sistem 40 ini. Nanti saya sebutkan lah. Memang ada bukan kelemahan dalam dalil ya, kelemahan dalam praktikal saja sebenarnya nanti di ujung. Salat berjamaah itu sudah ada syariatnya dalam disahihkan seperti di awal kita bicarakan tadi. Jadi maka membuat program disiplin untuk menjaga ini salat berjamaah termasuk dalam kategori wasilah, bukan ibadah baru. Ya ini contoh jamaah teman-teman kita jemaah tabligh, dia membuat 3 hari di di suatu tempat, enggak masalah, itu untuk menjaga sholat berjamaah, untuk belajar disiplinnya, di mana salahnya. Oke, tapi kita nggak mau melebar, kita fokus dulu ke sholat 40. Jadi kategori wasilah bukan ibadah baru jika bentuk penjadwalan dianggap tidak berdasar atau bahkan bid'ah, maka program inilah serang baliknya gini. Ini bukan menyerang orang ya, tapi apalah bahasa yang comebacknya atau apalah. Satu, berarti program khatam 30 juz Ramadan pun dianggap tidak berdasar atau bid'ah. Target sedekah harian pun dianggap bid'ah. Program tahfiz 40 hari pun akan dianggap bid'ah. Padahal semuanya adalah pengorganisasian teknis, bukan penambahan syariat. Di sini kita sudah hampir tutup celah untuk perdebatan ya. Celah untuk jidalnya udah hampir tutup karena barangnya jelas-jelas saja. 90 berada dalam kategori yang sama penguatan kebiasaan atas amal yang sudah sah secara dalil. Yang keempat, praktek yang mengiringi. Nah, ini tambahan saja. Dalam sholat sanadnya 90 sering disertai sholat tarawih yang memiliki presiden sejarah sejak masa Umar ibnu Khattab. Sholat tarawih itu sendiri zaman Nabi pun tidak seperti sisi sekarang. Itu di grup-grup kecil-kecil. Di zaman Umar lah itu pengorganisasiannya. Mau disalahkan itu? Nggak mungkin juga kawan. Sholat qada biasanya praktek mengiringi di pelaksanaan sholat 40 di surau-surau musola masjid itu melaksanakan sholat qada. Sholat qada jelas ada hadisnya, pijakannya kuat ya. Tidak kita bahas, tapi ini saya sebutkan hadis Bukhari nomor 597, Sahih Muslim nomor 684 itu senang sholat qada. Lain waktu kita bahas. Tadarus itu jelas ada dalilnya. Kalau ini gugur kan gugur semua kawan. Jadi lihat dulu lah kalau mau menyalahkan amalan orang ya. Namun seluruh praktek ini adalah pendukungnya, intinya tetap pada konsistensi berjamaah. Posisi ilmiah yang profesional harusnya itu begini. Perlu ditegaskan dengan jernih, sembahyang 40 bukan kewajiban. Termasuk tulisan ini enggak sedikit pun tidak kita gerakkan untuk menjadikan keharusan, no ya. Bahkan sunat muakkad pun tidak. Lalu tidak ada dalil yang sahih yang mengkhususkan angka 40 untuk Ramadan. Ini betul. Ya nggak ada, tapi penempatan di Ramadan untuk tujuan pengorganisasian atau sekedar untuk belajar disiplinnya, never mind bahasa Inggrisnya.
Selanjutnya, ia bukan sunnah musiman yang ditetapkan secara tekstual, oke. Namun juga tidak dapat disebut sebagai amalan tanpa dasar karena ia berdiri di atas dalil sahih tentang keutamaan salat berjamaah, dalil sahih. Kemudian riwayat 40 hari yang memiliki sumber yang jelas bisa ditelusuri, bisa ditakhrij karena ini hadis ya. Akan ketemu nanti posisinya di Hasan Gharib ya, di Hasan Gharib. Kaidah fikihnya juga ada tentang pengorganisasian sholat jenazah. Jadi saya masuk ke bagian akhir saja. Di dalam ruang lingkup seperti ini, penilaian yang adil adalah menempatkannya pada hukum asal, hukum 5 ya, wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Jadi sah ini di kondisi dasar hukum jatuhnya di mubah. Mubah boleh lakukan ya, boleh tidak. Bahkan dapat bernilai kebaikan jika membawa maslahat pembinaan. Oke, di Minangkabau dikenal prinsip ada bersani syarak bersani kitabullah, artinya tradisi diuji dengan kitabullah, diuji dengan dalil, bukan dibatalkan tanpa telaah. Membatalkan amalan seorang tanpa telaah nonsen. 40 bukan rukun agama, oke. Ia juga bukan amalan kosong dari rujukan. Penggagasnya kita nggak tahu nih siapa kira-kira. Kalau telusuri bisa dapat bisa enggak kemungkinannya. Jadi intinya dalam perkara yang berada dalam ranah ijtihad dan kemungkinan juga mengarah ke khilafiyah, keluasan ilmu atau metodologi yang presisi tanpa emosi dibutuhkan sebelum melakukan vonis, dan kehati-hatian terhadap vonis amalan ya harus diberikan ruang lingkup pada sesuatu yang tepat ya, jangan asal-asalan. Itu saja. Mudah-mudahan emak-emak kita, saudara kita, apa-apa kita yang melaksanakan sholat 40 semua sholatnya lancar, badan sehat, rezekinya murah, anak-anaknya mau anak yang di rumah atau di rantau ya, kasih orang tua kita entah itu uang belanjanya yang untuk dia sedekahkan ke imamnya, ke gurunya, silahkan dibantu. Kemudian ini mohon maaf, saya lupa menuliskan di dalam tulisan, harusnya ada ini nanti kemungkinan saya edit ya, nanti. Memang ada satu kelemahan dalam praktikalnya gini. Kan salah satu tujuan 90 ini adalah untuk latihan disiplin tadi, oke. Tapi kebanyakan tidak semua juga. Setelah selesai 90, peserta 90 ini tidak menyambungnya dengan sholat berjamaah harian gitu. Bahkan bisa tidak dikatakan yang surau awalnya penuh, nggak ada lagi, udah jarang setelah bulan puasa, setelah bulan puasa dan Idul Fitri. Ini kritikan ya, bukan menyalahkan juga. Nggak bisa juga hal itu ditimpakan kepada menghukumi atau memvonis salat 40 tidak ada dasar. Tapi praktek dari, ya ini kan personal orang-orangnya berarti ya. Ya tentu kan ada alasan tertentu juga, dan ini bukan wajib juga. Kalaupun ya hanya sekali setahun, terus salahnya di mana? Nggak bisa juga disalahkan. Ini udah kuat kita bahas ini ya. Berarti intinya adalah yang idealnya memang sholat 40 itu belajarnya, disiplinnya, nanti setelah itu hendaknya berketerusan, semakin jinak kakinya untuk melangkah ke tempat sholat berjamaah. Assalamualaikum.